Jadi tanda-tanda orang-orang ahli surga adalah orang yang mengalir dari dirinya apa yang dia punyai. Hartanya tidak dia tumpuk tapi mengalir di jalan Allah. Pikirannya tidaknya pakai, tidaknya tumpuk, tidak dipikirkan untuknya saja tapi dipikirkan untuk orang lain. Ilmunya tidak dia tumpuk-tumpuk tetapi ilmunya tuh alirkan, dia transfer kepada yang lain. Mudah-mudahan kita masuk begitu. Jadi apa yang ada di diri kita tadi alirkan, nafkahkan. Bismillahirrahmanirrahim dapat nafkahkan. Ngajian dari bata dapat nafkahkan ilmu. Pikiran kita pikirkan. Ini yang perlu benar kita pikirkan. Ini itu adalah manusia terseret kepada memikirkan hal-hal yang bersifat material. Jadilah kalau di masalah materi, misalnya saja membangun masjid, itu orang-orang yang mampu segala di depan, berebut untuk di depan. Ya, begitu disuruh diminta sumbangan oleh pengurus untuk bangun sebuah masjid, kalau kebetulan orang-orang yang di sekitar itu orang berpunya, selalu di depan. Kalau itu mengecekkan 1 karung simen dan 2, kalau yang mengecekkan 2 dan 3, selalu berebut rancak itu. Tapi kalau sudah menyangkut dengan sistem yang tadi, keilmuan, pemahaman, itu selalu di belakang. Ya itu gini. Cuma makanya banyak masjid rancak tapi tidak beruni. Kalau membangun, segala nak di muka. Tapi kalau ngaji, segala nak di belakang. Nah, itu yang terjadi. Itu adalah sesuatu yang harus kita pikirkan. Bahwa memikirkan itu tak lain tidak bukan dengan mengembangkan, mensyiarkan Islam itu seperti kita kini. Walaupun kita kini ke, misalnya surau kita kuat, kalau lah kita kembangkan seperti ini, ada saja untuk meneruskan tidak ada. Tapi kalau dibuat surau hanya untuk bersenang-senang saja, untuk dipanggat-panggatkan saja, pasti itu akan menjadi bumerang akhirnya. Akhirnya tempat-tempat itu seperti itu jadinya. Itu makanya Allah di dalam ayat tadi, wahum zalimun, mereka itu adalah orang-orang zalim. Dalam berbagai macam ayat, orang zalim itu identiknya adalah dengan orang munafik. Jadi kalau Allah menyebut orang zalim itu terbawa orang munafik. Orang munafik itu apa sebab apa jadinya? Membantah Rasul tadi, membantah kebenaran tadi, yasudduna an sabilillah, mereka itu menghalang-halang di jalan Allah. Tidak becus dan jodoh perjalanan agama tadi, itulah orang-orang munafik. Nah, yang anehnya orang-orang munafik itu mempergunakan sarana agama itu untuk menurunkan kualitas agama sendiri. Kita tahu dalam Quran itu ada surat, ada itu yang diabadikan namanya Masjid Dirar. Masjid yang dibuat tapi untuk mengecilkan Islam, untuk meruntuh Islam, untuk menghambat Islam, sehingga akhirnya dihancurkan masjid itu oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi. Bayangkan betapakah masjid-masjid yang dibangun yang hanya diperlombakan materinya saja, tetapi masalah pendidikan, pengajaran Al-Quran itu tidak dipelajari di dalamnya, maka itu barangkali perlu kita hati-hati. Jangan sampai masuk kepada kategori masjid dirar. Itu bukan menuduh masjid dirar, tapi hati-hati. Hanya satu tingkat saja turunnya menjadi masjid dirar sekali. Apabila orang-orang mengurus masjid tadi sudah tidak menyenangi lagi acara-acara seperti pengajian kini, berarti masjidnya sudah menjadi masjid dirar. Nah, jadi harus kita peduli mengalirkan apa yang ada pada kita kepada yang lain kita. Nah, itulah syukur. Jadi syukur itu memperbanyak, artinya cukup. Jadi tingkatan syukur tadi itu ada beberapa tingkat itu. Yang pertama sekali orang bersyukur itu adalah mengucap alhamdulillah kalau yang mendapat sesuatu. Itu bersyukur namanya itu. Dalam tingkat tertentu itu laku. Apabila seorang tadi dalam belajar,
alhamdulillahnya tadi berpahala. Tapi kalau nyendak belajar baiklah berhentilah, cukup hanya syukur alhamdulillah saja, alhamdulillahnya itu akan membuatnya, nah itu tadi banyak lidah yang mengucap alhamdulillah tetapi nya sedang memuji yang lain. Itu tingkat pertama itu. Seluruhnya bisa. Bahkan non Islam kini kau pandai mengucap alhamdulillah. Ya, pandai alhamdulillah. Tidak Islam. Nah, kemudian tingkat duanya syukur itu, yaitunya merasakan banyak yang sedikit. Merasakannya hanya selalu dalam pertolongan Allah dalam situasi kondisi bagaimana. Syukur. Nah, sehingga orang-orang hakikat dan tersentuh benar dan dikaji itu, ia berubah itu sana dari tahun ke tahun. Kalau selama aku dan makan dan itu kalau landak mulai selera dan tadi lawannya dia masih so. Nah kalau mubazir, rupanya nasi itu adalah makhluk Allah. Bedanya nasi tidak bau tak, kita bau tak, itu saja bedanya. Namun nasi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terlintas dalam pemikiran, satu buah nasi yang dibuang-buang tadi berarti kita membuang-buang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu makan lemak saja bersiso gak setengah pinggan, kadang-kadang awak itu mencompakkan keluar. Ini tak mampu dalam itu. Berubah Pak. Jadinya satu butir nasi pun akan kita selamatkan. Kita makan. Itu kesannya rahasianya dan dikatakan Nabi itu menjilat tangan. Jadi bukan berarti menjilat tangan, tapi ada loket makanan di situ, loket nasi di situ ibarat kitanya, ya dia itu nanti kita menjilat itu. Bukan jilat lidah. Nah, tapi karena salah persepsi, kadang-kadangnya nasi berbuang-buang tapi menjadi berjilat. Salah persepsi. Nah, jadi satu butir nasi pun itu nilainya tak tanggung-tanggung. Bayangkan, logikakan. Mampukah kita membuat sebutir bore? Tidak. Berapa lamanya kita mendapatkan sebutir bore? Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan sebutir bore? Jangan kajinya. Jadi tidak ada satupun makhluk Allah yang berhak untuk disia-siakan. Tuh perubahan-perubahan itu terjadinya tuh karena tadi itu. Kalau kita mengamati terus menerus, kita melihat terus menerus, jadi nampaklah di situ nembasoi salah terus saja Pak. Buang-buang nasi seperti yang tadi. Waktu dulu dalam lecet itu baik buatnya tuh mang. Biasanya tuh nolak buat nasi. Tapi kan salah dua persepsinya orang tua. Lu aing buatnya tuh buah panian-panian. Sehingga di dalam pemberasan bore, dalam belek bore itu bagian apa tuh buah panian-panian situ. Itu induknya bore. Enggak induk itu nalah. Jadi kalau kita tidak acukan, ya kita membazirkan, berarti kita termasuk orang yang durhaka Allah. Karena yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mensyukuri itu satu incik bore dihargai. Itu maksudnya. Sebuah telur kita hargai. Mengapa? Karena tidak ada seorang pun, termasuk yang tidak berfaedah, yang merusak, rogi sekalipun. Lihatlah di situ betapa Allah Subhanahu wa taala tadi menciptakan. Allah itu yang menciptakan makhluk Allah itu. Tetapi apakah itu tidak boleh perlu kita sia-siakan, tidak boleh ditopuk, tidak boleh dia itu haknya dijadikan Tuhan untuk dibunuh. Nah, jangan melampaui batas membunuh rogi siku aja mah. Nah sampai sekedar bore aja tenju pembunuhan itu terlalu so. Nah, ada tuh di kampung itu nya napuk ongi anak ditepuk ongi ya. Dek bongi ditepuk badan atau selentang anak dia tobek yang napuk ongi. Oh, tuh. Bunuhlah dengan secara wajar. Jadi kalau tidak dengan iko kita seluruhnya kita terjadi tertipu. Kaki itu atau enggak?
apalagi yang menyangkut dengan angan-angan gitu. Angan-angan tarui, kok begitu, kok begini, kok begitu, begini, akhirnya bukan akan jatuh. Jadi terus kan mulai angan-angan bona, Honda di Lontongga sampai itu. Di Palu seorang Honda untuk kondo. Ini baru naik ke rumah orang, ini baru. Pengalaman ada tobek. Dek candu ke Honda, pagi-pagi jaga lalu, tak memang subuh, jaga memang subuh, masuk tak? Hanya dia tapi sapi. Itu jadi setang Honda, lari tengah jalan, kayaknya. Itu aja gua telando, gulung-gulung dalam tobek dengan dua. Dunia aja itu menipu kita. Nah, jadi untuk itu syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seringlah ucapkan alhamdulillah. Nah, dan kemudian rasakanlah bahwa kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Sekalipun sedikit, tapi itu tidak bisa kita nilai. Walaupun sebutir nasi, tapi itu sebetulnya tidak tanggung-tanggung banyak nilainya. Yang ketiga, syukur tadi, perbanyaklah sesuatu yang telah dapat. Kalau kita dapat sebutir nasi, harus berpahala kita dapat nasi sebutir itu memperbanyak. Nah, dan kemudian memperbanyak itu tuh tadi berikan. Kalau kita ingin ilmu banyak, berikan apa yang dapat ilmu tadi. Itu banyak datang. Makin diberikan, makin bertambah. Makin diberikan, makin bertambah. Pikiran pun seperti itu. Tenaga pun seperti itu. Termasuk harta sekalipun kalau kita belanjakan di jalan Allah, itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak apa yang dapat. Ya, dapat rezeki 100.000. Ya, kita berikan di jalan Allah 50.000. Itu berarti kita memperbanyak. Tapi kadang-kadang tak nampak di kita karena kita berapa tadi berkekuatan melihat tadi jendak dengan kesucian. Nampak lewat. Jangan nampak rugi. Coba kena pengajian Ustaz Yusuf Mansur. Ya. Kecil Ustaz Yusuf Mansur, apa yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu minimal 10 kali lipat dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal itu paling kurang. Nah, kita berpiti 1.000. Kita belanjakan di jalan Allah 10.000. 10 rupiah. 100.000 kita belanjakan 10.000. Berarti kan 90.000. Itu perhitungan kita. Perhitungan Allah tak itu dah. Nah, dibelanjakan tadi sudah dilipat gandakan jadi 10 minimalnya. 10.000 tadi berarti sudah 1.000. Nah, tinggal di tangan 90.000. Jadi berarti 2.000 kurang 10.000 itu jadi 190.000. Nah, kini 20.000 diagikan di jalan Allah. Berarti lah 2.000 itu dilipat gandakan 10 kali 10. Nanti tinggal di tangan, tinggal 800 nilai. Menjadinya 2.000 dan 800. Itu perhitungannya. Perhitung matematik Allah. Itu makanya disebutkan matematik Allah tidak sama aja kita. Kalau di kita matematik kita 1.000 dikurang 10 tinggal 900. Tapi matematik Allah 10 dikurangan 1.000 tinggal 1.900. Begitu matematik Allah Subhanahu wa taala. Dan itu minimal. Bahkan ada ulama mengecekkan dalam sebuah hadis itu tidak ada. Nabi itu dulu siapa yang membuat satu dibayar satu, Nabi tidak mau dah jadi umatnya lemah-lemah. Dibayar satu pun Nabi tidak. Akhir-akhirnya Allah mengatakan barang siapa yang berbuat baik, yudha'ifu lahu, maka akan dilipat gandakan. Terserah kalau entah lipat 1.000, tak lipat 100, tidak ada jawab. Yang pokok dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kurang yakin tadi, kurang percaya, maka Allah pun
tidak mau memberikan lipat gandanya tadi kepada kita. Kita tidak terpaksa melakukan itu. Jadi washkurun nikmat Allah, syukurilah olehmu akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun, jika memang ada kamu akannya Allah itu kamu mengabdi. Dan tidak banyak yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala yang sumber-sumbernya. Yang pertama yang diharamkan itu mayat. Apakah itu mayat ayam, apakah itu mayat jawi, apakah mayat urang lebih-lebih ya, diharamkan tuh. Ya. Kemudian wadama, darah itu diharamkan. Di ulama mengecekkan darah yang mengalir. Kalau hati itu darah sudah membeku, darah juga hati itu sebetulnya. Hati kobong itu darah itu lama membeku. Walamal khinzir, dan daging babi. Dan apapun yang disembeli dengan menyebut nama selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di dalam Islam itu namanya tuh kalau para ulama tuh kias. Ya, jadi mengkiaskan. Jadi kalau yang lain-lain tadi nyukiaskan ke situ. Contoh, walamal khinzir, dan daging babi. Badak yang anjing. Tidak sebenarnya. Mengapa itu diharamkan daging anjing? Karena dikiaskan kepada babi. Contoh, babi itu minumnya menjilek, ya? Anjing pun minumnya menjilek. Babi itu susunya belirik, anjing pun susunya belirik. Jadi berarti kurang tadi sama dengan babi. Itu contoh-contoh. Jadi terjadi kias di dalam Islam. Dikiaskanlah ke kiri. Mana yang menyamai, itu hukumnya disamakan. Nah, barang siapa yang terpaksa memakannya, tidak ada lain yang dimakan, mati lain, boleh dimakan. Dengan ketentuan tidak secara aniaya. Pernah kejadian pada suatu waktu dulu, entah fiktif dulu ceritanya, entah bahas, tapi para ulama menyatakan ada seseorang itu sedang main-main, ya, orang berkecukupan. Tahu saja di sebelah tetangganya itu tuh ada masakan yang lama, harum baunya, itulah masakan tadi. Lalu dia pergi ke dia, minta lah makanan, mulailah setelah itu. Kecil orang di rumah tadi, ibu tidak berhak untuk memakan apa yang kami makan. Apa sebab? Ibu orang mampu, kami orang tidak mampu. Kalau kami tidak makan yang kami masak tadi, kami mati leh. Sungguh yang kami masak itu adalah bangkai. Dibolehkan sekedarnya kalau tiba seperti itu. Nah, maka untuk itulah hukum-hukum syarak itu tidak tetap. Toga berdiri betul sholat apa hukumnya? Wajib. Tapi kalau pinggang sakit, tidak wajib kan? Ya, boleh duduk. Tidak perlu bisa duduk, tidak wajib lain. Boleh tidur. Tidak mungkin ke pulau tidur lain, tidak wajib lain tidur. Pada waktu itu boleh dengan isyarat. Tidak perlu mungkin mengisyarat lain sholat. Ingat saja dalam hati. Jadi bisa turun hukum syarat. Seperti itulah hukum syarat. Itu makanya hukum dibagi di dalam pengajian majelis taklim dua macam. Ya, pertama hukum syar'i, hukum zahir, yang kedua hukum hakiki, hukum batin. Contoh, wajib, fardu. Nah, itu fardu hukum syariah, itu hukum lahir itu. Yang wajib itu hukum hakikat. Apa bedanya antara yang wajib dengan yang fardu itu? Yang fardu terkait dengan yang lain. Sembahyang zuhur, tidak boleh sembahyang zuhur sebelum waktunya masuk. Terkait dengan waktu masuk. Kalau sekiranya setahun hari tidak pernah zuhurnya, tidak pernah tergelincir matahari, setahun itu diharamkan sembahyang zuhur. Tidak boleh sembahyang zuhur. Itu fardu.
Nah, kemudian ada hukum yang wajib. Apa itu? Mengingat Allah, zikir. Jangan tunggu-tunggu pulau tergelincir matahari. Dimanapun, kapanpun. Hai sumakunta, fazkurullaha hai sumakunta. Zikir, ingat kamu kepada Allah dimanapun kamu ada. Termasuk di dalam sholat itu sendiri. Maka dalam matang kaji, buatkan, cari dalam zikir, lakukan dalam sholat, biasakan di dalam hidup, sudahi di waktu akan berpulang. Saya matang kaji itulah cukup dengan apakah dengan ya, tapi belum bisa dikeluarkan untuk resepnya. Itulah katakan. Tapi dengan batang kaji itulah siap dimulai. Dikumpulkan balik. Itu ya. Nah, jadi kalau terpaksa itu boleh buat. Mengapa? Fa innallaha ghafurur rahim. Maka bahasanya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Carilah dalam rasa, tumbuhkanlah di dalam hati betapa kasihnya Allah, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih yang tidak pernah pilih kasih, sayang yang ditujukan kepada orang-orang tertentu. Itu Allah, itulah Tuhan kita. Jadi untuk apa lagi kita di permukaan bumi ke terlampau resah, terlampau merasa sulit, terlampau merasa payah. Yang tugas kita apa? Buat sebab hilangkan mani, berserah dirilah kepada Allah, terimalah apa yang dijatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seluruhnya itu adalah baik, namun kebaikannya itu tak nampak oleh kita apabila hati kita tertutup. Sama dengan sakit tadi. Rupanya hari tadi Tuhan ingin memberikan hadiah sehingga diberinya penyakit. Hadiah apa yang diberikan Allah? Pahala. Mengapa? Karena terbanyak jumlahnya mengingat Allah. Dikarenakan sakit. Jadi sakit tidak perlu dikhawatirkan. Itu sakit mungkin saja karena Allah tadi menyayangi seseorang. Itu contoh. Kita bukan mengklaim dan sakit tadi karena ada yang disayangi Allah, enggak itu. Dan ketika itu yang terjadi, itu bisa kita jadikan sebagai contoh. Dan banyak riwayat-riwayat lain yang menunjukkan hal-hal yang semacam itu. Ya, seperti Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa taala itu ingin keluhannya, lalu diberinya penderitaan oleh Allah karenanya Allah ingin mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi barangkali ya, pengajian-pengajian yang kita paparkan itu ikutilah dengan sepenuh hati, bawalah 3 syarat yang akan menentukan kita mendapat hidayah daripada apa yang kita pelajari. Pertama tadi, takutlah kalau dosa tidak diampuni oleh Allah. Takutilah kalau amalan tidak diterima oleh Allah, dan takutlah kalau hidup dalam gelap, dengan kata lain, kalau kami tidak dapat. Apabila takut nanti kita bawa, berarti kita sudah membawa takwa untuk mempelajari Al-Quran. Maka Allah tadi sudah berjanji, nah, hudal lil muttaqin, akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau nanti tidak ada, maka justru kita akan genggam-genggam baru terhadap pengajian, terhadap Al-Quran khususnya. Jadi maka untuk itu hendaknya kita berjanji bahwa kita dengan Quran Al-Karim itu yang minimal 5 menit dalam 1 hari kita dengan Quran Al-Karim. Berapa lebih? Karena itulah nanti yang akan mengisi waktu kita itu Al-Quran Al-Karim itulah. Jadi kalau terisi dengan Quran, maka sungguhnya sudah terisi dengan secara benar waktu yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, alhamdulillah di situ sudah maghrib, kira-kira 1 jam itu lebih, atau sampai 2 jam. Subuh itu memang sebentar tuh, lebih kurang tuh setengah jam. Itu pengisian waktu itu, dan waktu itu tuh tidak sia-sia. Sudah kita isi dengan Al-Quran namanya. Nah, tapi bukan harus disiko saja, di rumah seorang-seorang pun bisa kita seperti itu. Mungkin pagi sudah subuh, kita baca Al-Quran. Nah, apa yang bisa? Itu yang seharusnya kita laksanakan dalam kehidupan. Nah, barangkali mungkin perlu kita diskusikan. Ya, kemudian silakan kalau ada.